Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wahdahu la syarika lah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini Allah memberi kita kesehatan, memberi kita waktu. Semoga niat baik panjenengan semua di rumah masjid ini diridhoi oleh Allah, panjenengan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dimudahkan hidup, dimudahkan untuk bertakwa kepada Allah, dan apa yang sudah diusahakan ini menjadi tabungan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita akan lanjutkan tentang bab takwa. Ini yang terakhir tentang bab takwa. Ini masih nunggu operatornya. Paling sudah 2 kali, tapi saya masih ingat isinya. Jadi kita akan bahas ayat Al-Quran surat Al-Anfal ayat 29 dahulu, kemudian nanti hadis tentang Anas Ma'adin, kemudian nanti hadis tentang sumpah, hadis tentang yang terakhir itu nanti hadis tentang doa, ya. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afwa wal ghina. Baik. Imam Nawawi di Riyadhus Shalihin ini selalu mendahulukan ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi. Karena memang kalau kita bicara ya yang lebih layak untuk dibicarakan atau dijadikan dasar adalah Al-Quran dan hadis Nabi. Maka Rasul mengatakan inna asdaqal hadis kitabullah. Sesungguhnya perkataan yang paling benar itu adalah Al-Quran. Wa inna khairal hadi hadi Muhammad, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW. Itulah maka di antara rukun khutbah Jumat, artinya ceramah, khutbah Jumat itu memberi informasi. Maka setelah alhamdulillah sholawat kepada Nabi, kemudian ajakan bertakwa, ada membaca ayat Al-Quran, membaca ayat Dan itu yang disampaikan. Isinya adalah ayat Al-Quran
yang disampaikan, karena tidak ada perkataan yang paling bagus selain perkataan Allah. Setelah itu nanti perkataan Rasul, setelah itu nanti perkataan Ustaz, perkataan Kiai, ya itu di urutan sebenarnya. Tapi yang didahulukan adalah ayat Al-Qur'an. Lalu terakhir apa? Khutbah doa untuk muslimin dan muslim. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 29 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqanan. Ini pahala besar bagi orang yang bertakwa. Apa? Yaj'al lakum furqanan. Allah memberimu kejernihan akal, kejernihan hati untuk bisa membedakan ya sesuatu. Furqan itu artinya pembeda. Maka Al-Quran ya Al-Furqan, karena dengan Al-Quran ini kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Dari kata-kata faraqah, Umar diberi gelar Al-Faruq karena Umar sangat tegas dalam membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Dan kemampuan yaj'al lakum furqanan, kemampuan untuk bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar, mana yang baik dan mana yang buruk, itu adalah hidayah luar biasa. Jadi balasan bagi orang bertakwa tidak hanya di akhirat saja. Di dunia diberi furqan, diberi kemampuan untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang menipu, mana yang tulus, ya, mana yang ngomongnya benar, mana yang bohong, bisa membedakan mana barang sendiri, mana barang orang lain. Kalau di kantor bisa membedakan mana barangnya kantor, mana barangnya saya. Kalau keluar masjid itu bisa membedakan mana sepatu saya, mana sepatu orang lain. Itu namanya diberi. Kenapa? Karena al-mukmin al-muttaqi, orang mukmin yang bertakwa, yang 2 bulan yang lalu kita sudah sebutkan urutan-urutannya. Ya, ada as-sabiqun as-sabiqun, ada ashabul yamin, ya, dan ada ashabul yamin. 2 urutan ini. Ashabus shimal tidak masuk golongan bertakwa. Karena orang mukmin yang bertakwa itu, apalagi as-sabiqun as-sabiqun, yang menjalankan perintah Allah tidak hanya yang wajib-wajib saja, tetapi juga yang sunnah-sunnahnya, mereka disebut wali. Apa? Disebut apa? Wali. Dan gampang. Kalau panjenengan ingin menjadi wali Allah itu tidak harus kemudian bisa lari di atas air, enggak, itu tidak. Kudu iso mabur kayak gitu. Iya. Kemudian dipukul ya, pakai parang, tidak tegas, kebal, itu wali. Kekasih Allah, waliullah itu adalah al-mukmin al-muttaqi. Maka hadisnya dalam hadis Bukhari,
Hadis qudsi Allah berfirman, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi wali-wali, maka aku umumkan perang dengannya. Maka panjenengan hati-hati, jangan sampai perang dengan orang-orang yang baik, perang dengan orang-orang yang bertakwa, jangan sampai membenci orang-orang soleh, remuk. Siapa mereka wali-wali Allah itu? Yang taqarraba ilayya mimma taraktuhu alaihi, yaitu orang-orang yang mendekat kepadaku dengan melakukan perbuatan yang wajib. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu. Dan hamba-hamba yang selalu mendekat kepadaku dengan melakukan nawafil, melakukan nafilah, melakukan sunnah-sunnah. Sholat yang tidak wajib saja juga ada sholat sunnah, tarawih, duha, tahajud, witir. Puasanya juga begitu. Tidak hanya Ramadan saja, tapi ada puasa-puasa sunnah. Uang yang tidak yang wajib saja zakatnya, tapi ada sedekah yang sunnah, yang tatawwu. Itu operator ada yang Faidah kuntu ahbab, ya. Faidah kuntu ihibbu, dan ketika aku mencintai hambaku tadi yang sudah melakukan wajib dan sunnah, kata Allah, fakuntu sam'uhu alladhi yasma'u bihi. Aku akan menjadi telinganya ketika dia mendengar. Artinya apa? Allah memberi kemampuan untuk mendengar dengan pendengaran yang betul, tidak mudah dirayu, tidak tertipu, karena mendengar dengan pendengaran Allah. Wa kuntu basaruhu id yubsiru bihi. Aku akan menjadi matanya ketika dia melihat. Wa yadahu id yabtishu biha, dan menjadi tangannya ketika dia melakukan sesuatu. Wa rijlahu alladhi yamshi biha, menjadi kakinya ketika dia melangkah. Wa idza sa'alani, kalau wali-waliku ini minta kepadaku, la uqtiyannahu, pasti aku kasih. Dan kalau dia meminta perlindunganku, ya, fa'u'idzannahu, aku akan melindungi dia. Jadi syarat menjadi wali Allah itu apa? Melakukan kewajiban dan melakukan sunnah. Jadi syaratnya bukan bisa terbang, syaratnya melakukan kewajiban dan melakukan sunnah, maka akan menjadi wali Allah. Kalau sudah menjadi waliullah, wali itu artinya orang yang paling dekat atau kekasih, kekasih Allah, waliullah. Maka Allah akan menjadi telinga kita, mata kita, tangan kita, kaki kita ketika melakukan sesuatu, sehingga kita tidak tertipu. Yaj'al lakum furqanan,
kita diberi kemampuan untuk membedakan mana tipuan, mana yang benar, ya. Mana yang hanya orang merayu, mana yang manipulasi. Karena dunia itu ada namanya talbisu iblis, tipu, sama kayak Adam dirayu. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Adam, mau nggak kamu memberitahu kepada pohon kekekalan yang kalau kamu makan kamu akan hidup kekal. Wa mungkin layaklah kamu akan punya kekuasaan yang tidak akan ada habis. Itu tipuan. Sehingga kemudian banyak orang yang tertipu di dunia ini. Oh, isinya nyari harta numpuk sebanyak-banyaknya. Kenapa? Alladzi jama'a mala wa 'adada. Kenapa? Karena yahsabu anna malahu akhlada. Karena orang-orang itu menyangka bahwa hartanya itu membuat dia hidup ke, padahal baru dilumpuk, baru dapat banyak, 2 hari lagi mati. Itu tipuan dunia. Maka dunia itu maknanya yang mata guru. Kenikmatannya itu kenikmatan yang menipu. Kalau sudah susah-susah kampanye, jadi baru 2 bulan meninggal, atau baru 4 bulan ciduk KPK. Kenikmatannya menipu. Maka orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, insya Allah tidak akan tertipu. Kenapa? Ya Allahum furqanan. Allah akan memberikan kepadamu furqan. Di sini disebut furqan, tidak diterjemahkan. Apa itu? Kemampuan untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana syahwat, mana hidayah. Kemampuan untuk bisa melihat segala sesuatu itu jelas. Sebagaimana doa kita tadi, arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah. Melihat kebenaran sebagai kebenaran, melihat keburukan sebagai keburukan. Karena banyak sekarang keburukan itu seakan-akan dinormalisasi. Keburukan itu seakan-akan menjadi norma yang benar. LGBT dikampanyekan, ingin dijadikan norma baru, ingin dijadikan normal yang baru. Normal itu artinya sesuatu yang normal. Padahal dulu menjadi sebab dihancurkannya umat Nabi Lut, sekarang ini dinormalisasi, dianggap biasa, dianggap bukan dosa, dianggap bukan kesalahan. Hati. Karena bisa jadi banyak yang kemudian ikut kampanye, ikut menormalisasi, menganggap itu bukan keburukan. Maka kita butuh takwa, yang dengan takwa itu yaj'alakum furqan. Tapi kalau orang-orangnya ahli ibadah, kewajibannya dijalankan, sunnahnya dijalankan, insya Allah bisa membedakan mana yang baik dan mana. Apalagi Rasulullah bersabda, ittaqu firasatal mu'minin fa innahu yanzuru bi'ainillah atau binurillah. Hati-hati dengan firasatnya orang-orang beriman. Para muttaqin ini firasatnya tajam. Kenapa? Fa innahu yanzuru binurillah. Karena orang-orang yang bertakwa itu melihat dengan cahaya Allah.
sehingga tidak tertipu. Mereka akan selalu ala hudan min rabbihim, orang-orang yang bertakwa, yang selalu takut kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah, menjauhi larangannya. Orang-orang yang selalu bersyukur dengan apa yang diberikan Allah, selalu mempersiapkan diri, menggunakan waktunya untuk apa? Persiapan untuk mati, ya. Maka akan diberi firasat yang benar. Nebak orang itu tebakannya tepat. Ada orang ini, itu orang bodoh. Oh, ini orang tebakannya tepat, tidak tertipu. Kenapa? Karena fa'innahu yang duru binurillah, karena dia melihat sesuatu itu dengan cahaya Allah. Sama dengan hadis Bukhari yang tadi, Imam Bukhari, bahwa Allah akan menjadi pendengarannya, akan menjadi matanya, akan menjadi tangannya, akan menjadi kakinya ketika dia melakukan sesuatu. Jadi kalau panjenengan ingin firasatnya tajam, tidak gampang, tidak mudah tertipu, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, sehingga hidupnya nikmat saja, hidupnya sukses. Karena apa? Karena mereka adalah huda, di atas petunjuk. Dan Allah katakan, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Jadi Allah akan memberi petunjuk hamba-hambanya dengan Al-Quran, dengan cahayanya. Allah memberikan petunjuk apa? Subulas salam, jalan-jalan kesuksesan, jalan-jalan keselamatan bagi mereka yang mendapatkan petunjuk. Maka kalau panjenengan datang pagi ini, datang di pengajian-pengajian, ya itu dalam rangka istighfar, dalam rangka meminta petunjuk Allah. Karena doa sholat yang wajib itu, yang wajib membaca Al-Fatihah, dan doa di dalam Al-Fatihah itu hanya ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Karena itu panjenengan mendapat petunjuk, ya. Arinal haqqo haqqo, haknya panjenengan dapat, petunjuk yang benarnya dapat. Kemudian apa? Berada di atas petunjuk, ulaika ala hudan min rabbihim, berada di atas petunjuk, dan jangan sampai kehilangan petunjuk. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Ya Allah, jangan goncangkan hati kami setelah ba'da idh hadaytana, setelah kami mendapatkan petunjuk. Hidup itu mencari petunjuk, berjalan di atas petunjuk. Yang ketiga, jangan sampai kehilangan petunjuk. Dari nurnya, cahayanya jangan sampai hilang, senternya jangan sampai. Rabbana la tuzigh qulubana, sering-sering doa ini, ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Alhamdulillah, Allah akan memberi Quran. Kemudian apa? Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dosa-dosanya dihapus. Kalau panjenengan bertakwa kepada Allah, dosa-dosa yang lalu dihapus. Maka Rasul bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata. Kalau sudah melakukan dosa, kesalahan yang tidak sengaja itu, cepat berbuat baik, cepat istighfar, lakukan kebaikan, Allah akan menghapus.
Jadi kesalahan orang-orang yang bertakwa itu dihapus. Dihapus. Kayak anak kecil jangan punya anak. Soalnya coret-coret sini. Ini layar, coret-coret spidol. Jangan tidak marah. Coretannya tidak marah, wa yaghfir lakum, tidak hanya dihapus juga enggak dihukum. Tidak kemudian bagi dihapus, awas dihapus terus dihukum, tidak. Dihapus, sudah itu anaknya tidak dihukum. Yukafir antum sayyi'atikum wa yaghfir. Artinya apa? Sudah dosa-dosanya dihapus, kemudian apa? Tidak dihukum, tidak diazab, bahkan ditutupi nanti dosanya di akhirat itu ditutup, tidak ditampilkan di hadapan orang-orang. Itu yang ngeri itu. Apalagi itu para ustaz, para kiai ini yang biasa ceramah. Isi tuh biasa ceramah, dosanya kemudian ditampilkan oleh Allah. Jebule, si nonton isinya mau jebule, gitu. Bagaimana syarat agar dosa kita tidak ditampilkan? Rasul bersabda, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib orang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Jadi kalau panjenengan ingin ditutup, tidak dibuka kesalahan-kesalahannya besok di akhirat, maka bertakwalah kepada Allah, lakukan perbuatan wajib, lakukan yang sunnah, tutup aib sesama muslim. Allah akan menutup aib kita. Yang kedua, wallahu dzul fadlil adzim. Allah itu memiliki keutamaan, memiliki kekayaan yang sangat azim, yang sangat besar. Yang sangat besar. Artinya apa? Allah itu selalu memberi lebih. Tidak hanya adil, tapi memberi fadl. Tidak hanya adlun, tapi fadlun. Kelebihan. Dosanya sampai usia 50 tahun, seminggu sebelum mati jadi orang soleh. Makanya ada husnul khotimah. Jangankan seminggu. Di dalam hadis sahih itu ada orang yang membunuh 99, iya, baru mau berhijrah dengan niat baik, kemudian belum sempat sampai ke tempat hijrah, dia mati, tetap masuk surga. Tapi nggak boleh diniati. Saya kira aku tolong masih bisa nakal sampai usia sehat. Ya, engkau bersehat ulang tahun, besok jadi orang soleh, enak kan? Ke usia 40 songo, pateni kalau maka dosa tidak boleh direncanakan. Sehingga dosa-dosa itu ya tidak sengaja. Dosa-dosa itu tidak sengaja. Kenapa? Karena al-insanu makhluk ketahuan. Sesusah-susah apa kita tetap melakukan kesalahan. Karena manusia tempatnya salah. Bahkan benernya pun kadang salah.
Ya Ustaz, sana kemari sibuk, anaknya di rumah, bapak pun gitu. Bahkan benernya pun bisa salah, apalagi salah. Sehingga manusia itu siapa? Makanat mahasinuhu masawiyahu, pakai balakakulu masawiyahu. Oh, pak gue masawiyah. Maksudnya makanat mahasinuhu, manusia itu yang kebaikannya saja masawiyah menjadi keburukan. Pakai balakakulu masawiyah. Kalau kebaikannya aja bisa jadi jelek, jenengan karena jenengannya terlalu baik, sume, berapiak, dagangnya melaris, ngarepe orang laku. Karena panjenengan terlalu baik, berapiak, marketing yang bagus, semuanya bagus, laris sendiri, sampingnya tidak begitu lah. Kalau saja kebaikannya bisa menjadi dianggap jelek, apalagi jelek, pasti sudah pasti. Karena kebaikan kita kadang bisa disalahpahami, bisa menjadi kejelekan, apalagi jelek. Untuk itu apa? Pastikan, niatkan untuk selalu berbuat baik. Baik, kita lanjutkan ke hadis. Gak ketemu Pak? Yang 2 bulan yang lalu gak ketemu di situ ya? Baik. Untungnya saya bawa. Hadisnya adalah al-insanu ma'adi kama adinid dahabi wal fiddah fahyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil islam. Manusia itu seperti barang tambang. Barang tambang itu mineral yang di bawah dalam tanah itu ada emas, ada perak, dan semuanya turun dari langit. Ayo panjenengan jangan mikir, berarti besi yang di dalam tanah ada nikel, ada zinc, emas, itu berarti turunnya dari langit pelonteran gitu ya. Oh, ya turunnya lewat angin. Maka Allah mengatakan wa anzalna minas sama'i rizqan. Tidak hanya untuk tanaman, ternyata turun itu membawa besi, membawa emas, membawa perak, membawa tembaga. Indonesia punya nikel. Nikel itu bahan untuk buat baterai motor, mobil listrik itu loh. Baterai ada tulisan nikel kadmium atau apa. Sayangnya yang buat bukan kita, nikelnya dijual mentah. Jadi manusia itu seperti barang tambang. Ada yang diciptakan jadi emas, ada yang jadi tembaga, ada yang jadi besi, berbeda. Ada yang pintar ngomong, kemudian jadi penceramah. Ada yang pendiam, tapi otak-otik insinyur bisa membuat gedung bertingkat. Ada yang pintar dagang, smart. Cetakannya macam, bibitnya beda-beda. Bibit itu potensi, tidak hanya persoalan keturunan, tetapi potensinya berbeda, bakatnya berbeda. Saya punya anak 6, ya beda. Yang saya ingin mereka sama itu mereka paham agama. Nah, itu aja. Mereka paham agama. Besok mau jadi dagang, mau jadi guru, mau yang jadi apa, dokter, mau jadi apa, terserah. Tapi yang jelas mereka paham agama, tahu cara bertingkah laku kepada Allah, tahu cara bertingkah laku kepada sesama makhluk, berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada makhluk, paham akhlak ilal khaliq wal akhlak ilal makhluk, paham.
Hanya itu. Maka kata Rasulullah, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Orang-orang terbaik di masa jahiliyah itu akan menjadi juga orang-orang terbaik di masa Islam. Umar yang terhormat, disegani, tegas di masa jahiliyah, ketika Islam beliau juga disegani, tegas, pemberani, dengan catatan idza faquhu, kalau mereka paham agama. Ya hukum fil jahiliyah, ya hukum fil Islam idza faquhu. Sama panjenengan lagi ya, ada yang jadi ustaz, ada yang jadi dosen, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi karyawan, ada yang jadi apa saja. Wali-wali Allah itu tidak harus ustaz. Kekasih-kekasih Allah tidak harus profesinya terserah. Ada yang mencari kayu bakar. Uwais Al-Qarni itu ya tidak kaya, bukan pedagang, bukan saudara. Tapi yang paling penting adalah idafaku. Yang paling penting adalah ketakwaan. Faqih itu paham agama. Liyatafaqahu fid din, paham agama. Orang yang jadi dokter ketika faquhu, paham bahwa dokter itu kewajiban kemanusiaan, menolong hamba Allah yang sedang sengsara, yang kemudian dia mendapatkan pahala. Faman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Barang siapa yang menghidupkan satu jiwa, satu nyawa, maka seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Bangganya di situ. Tidak mungkin diuang, tidak kemudian diuangi. Tidak kemudian dicari uangnya. Lihat pasien datang, duit. Semua duit. Jadi dosennya sama. Wajibannya adalah untuk mencerahkan, untuk memintarkan. Makanya harus banyak belajar. Ketika banyak belajar, banyak ilmu bisa memberi. Karena fa'idu syai'in la yu'ti. Wong yang kehilangan sesuatu, wong sing ora duwe, kowe ora iso ngeki. Tidak karena punya tidak bisa memberi. Kalau dia nggak punya ilmu, dia nggak bisa kasih ilmu. Maka guru dosen harus banyak belajar, banyak membaca, banyak meneliti, ilmunya banyak. Kemudian dia berbagi ilmu, memberikan ilmu, mentransfer nilai kepada murid, kepada mahasiswa. Karena kalau tidak punya, dia tidak bisa memberi. Bahwa kita punya hak, ya, sesuai dengan aturan yang disepakati. Namun nanti ada persekian. Tapi bukan itu kemudian yang selalu dipikirkan. Maka dosen, guru, karyawan, dokter, pedagang yang faquhu itu akan berbeda yang tidak faquhu. Yang jualan kalau tidak faquhu buat makanan asal. Aku sing mangan. Ini asal. Bahkan katanya ada pabrik minuman. Ada pabrik minuman itu, minuman yang biasa itu. Sing duwe pabriknya wae ra gelem. Tapi dijual. Penting dapat uang, terserah mereka. Konten, isi kontennya rusuh, jorok. Yang penting dapat uang, terserah. Itu tidak faquhu.
Jadi kita boleh berbeda-beda profesi. Maka dalam teori Jawa ada namanya bibit, bebek, bobot. Bibit ya potensi. Semua orang beda-beda. Potensi itu harus dikembangkan. Oleh bebek ada pendidikan, ada lingkungan. Agar apa? Agar dia berbobot, berisi ilmu, potensinya penuh, memberi manfaat. Memberi manfaat, memiliki bobot, memiliki manfaat untuk orang lain. Tidak hanya mikir diri sendiri. Jadi manusia, maka Rasulullah mengatakan begini, bahwa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Jangan nanti kau beri. Semua orang itu dimudahkan untuk tujuan penciptaannya. Kalau dalam Syajaratul Ma'arif itu orang diberi kemampuan yang ghairu muktasabah. Ada yang dari kecil pemalu, ada yang pemberani, ada yang dari kecil ngomongnya banyak. Dia itu harus dibimbing agar dia selalu ngomong baik. Oh ya, ini besok jadi orator, ya, jadi dai, jadi penceramah, dididik bagus sehingga omongannya selalu bermanfaat. Ciliknya banyak ngomong, nggak dididik, dia provokator. Bukan jadi orator, jadinya provokator. Bebeknya yang kurang, sehingga bobotnya bermasalah. Iya. Cilik hitung-hitungan pintar, produktif, pokoknya hitungan pintar jadi pedagang. Tinggal diasuh, dididik jadi pedagang yang fakuhu, pedagang yang jujur, marketingnya pintar, ya, casing dagangannya, packagingnya bagus dagangannya, jujur, bermanfaat, kemudian berbagi. Dari kecil nggak dididik, jadi pedagang besok isinya mau ngurangin timbangan. Karena untuk masalah timbangan, Allah itu sampai ngirimkan Nabi. Jadi untuk yang marah dan itu Allah sampai ngirimkan Nabi. Jadi apa saja, karena kita berbeda-beda. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Allah itu semua orang dimudahkan untuk tujuan penciptaan. Nah, ini arti dari kullun muyassarun lima khuliqa. Ahli surga jadi dimudahkan. Wa may yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Jadi mudah. Untuk mendapatkan petunjuk menjadi orang baik Allah gampang. Ya. Maka kata Rasulullah, ayo, iya sudah ditentukan surga dan neraka, tapi kamu butuh beramal. Ya. Nanti ahli surga itu dimudahkan amalnya, untuk masuk surga. Ikmalu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Faman aqqa wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Dimudah bagi orang yang aqqa, suka memberi, bertakwa kepada Allah. Nuyassiruhu lil yusra, gampang masuk surga. Ngaji gampang, sholat melangkah gampang. Jangan dikira banyak orang yang mau ke masjid itu aras-aras. Banyak orang yang melakukan kebaikan itu berat. Kan? Tadi
siapa? Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Hidayah itu dari Allah. Maka wa amma mambahila wasana wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil bagi mereka yang bakhil, kemudian istaghna, merasa tidak membutuhkan Tuhan, yang dicari hanya dunia, hanya harta. Kadzdzaba bil husna, kadzdzaba itu takdir, itu tidak membenarkan apapun yang didatangkan Allah dari kebaikan. Sholat tidak mau melakukan, puasa tidak mau melakukan, itu namanya takdir. Lawannya tasdid. Tasdid itu Allah katakan infak, benar, sami sama lakukan infak, itu namanya tasdid. Kalau bangkang namanya takdir. Maka dosa-dosa itu biasanya dikatakan takdir. Dalam surat Al-Anbiya itu kadzdzabas samudur rasul, isinya kadzdzaba takdir. Wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra, digampangkan untuk masuk neraka. Maka ayo lakukan kebaikan. Ikmalu, nanti yang insinyur dimudahkan untuk belajar matematikanya, yang ahli bangunan dimudahkan, yang menjadi ustadz dimudahkan ketika belajar ilmu agama, yang tukang dagang dibelanja, semuanya akan dimudahkan untuk tujuan penciptaan, dan semuanya baik di mata Allah. Semuanya baik di mata Allah. Idza faquhu, catatannya adalah ketika mereka faqih, mereka paham agama dan menjalankan nilai agama apapun profesinya. Jadi lagi-lagi ujungnya ketakwaan. Dokter, insinyur, dosen, guru, karyawan, security, apapun itu, tetap saja ujungnya adalah inna akramakum indallahi atqakum. Dengan kun ibnan masyidda waqtasib adaban mahmuduhu yugnika anin nasab. Jadilah kamu anak siapa saja, peganglah adab, patuhu, ya, mahmuduhu yugnika anin nasab. Karena keterpujian adab, keterpujian takwa itu membantu tidak butuh nasab. Maka ketika ada yang tanya ke saya, Pak, ini lagi ribut nasab ini, nasab, terus saya jawab, tak penting. Allah tidak melihat nasab. Yang dilihat adalah adab. Yang dilihat adalah ketakwaan. Terserah kita lahir dari rahim mana saja, kita berhak untuk menjadi orang bertakwa dan berhak masuk surga. Akhlak wasadaru husna. Baik diterima Allah. Mari kita tinggalkan Allah dan wali-wali Allah. Ya. Jadi min muttaqin, beriman kepada Allah, lakukan kewajiban dan lakukan insya Allah sayang Allah diberi dihapus seluruh dosa-dosa kita tidak dihukum oleh Allah, ya, kita akan mendapatkan fadlnya Gusti Allah, rahmatnya Gusti Allah, insya Allah min ahlil jannah, ahli surga, amin Allah ya rabbal alamin. Ada waktu 5 menit, monggo kalau ada pertanyaan silakan. Hadirin yang berbahagia, semoga jika ada pertanyaan kami buka 2 penanya pada sesi ini. Monggo Pak Ciko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya terkait dengan bibit bobot. Bagaimana cara kita melaksanakan bibit dalam arti
mendidik anak ketika anak itu sudah dewasa. Sementara kita tahu menurut pandangan orang tua dia bakatnya kesini, sementara dia sudah dewasa. Sejauh mana kita tetap mengarahkan atau justru lebih banyak memberi kebebasan? Terima kasih, Ustaz. Jadi pertanyaan yang sama yang saya punya, karena saya punya anak dewasa itu 4. Ya. Jadi, tapi yang saya tidak pusing adalah semuanya itu ciptaan Allah. Semua diberi potensi oleh Allah, semua diurus oleh Allah. Jadi tawakal intinya adalah tawakal. Lakukan yang bisa kita lakukan, yang bisa kontrol kita kontrol, itu wilayah kita kontrol. Yang di luar kontrol wilayah coba. Misalnya yang tidak bisa kontrol anak saya di pondok, saya nggak bisa apa-apa, ya kan? Atau anak kita misalnya pergi izin kemana, pergi, nggak sudah, nggak ada kontrol. Itu wilayah. Tapi ketika ada, ya kita bisa kontrol, ya kita lakukan kewajiban. Hakul waladi ala walidi thalatha ayu hasnas ma'ida walada wa yuhallimul Qur'an idza adabaka wa ayu zawizahu idza mayyaza wa ayu zawizahu idza hak anak dari orang tua itu tadi. 1, diberi nama yang baik, diberi nama yang baik, tafaul, optimisme, harapan baik. Anak saya pertama namanya Ra'in Azhar Musajjad. Ra'in tadi dari Ra'in, artinya pemimpin. Azhar itu artinya yang bertekad kuat, Musajjad itu lurus. Yang kedua Za'in, itu artinya pemimpin juga. Dzul Fikri artinya punya pemikiran mereka, pemikirannya bagus. Yang ketiga Abidah, itu ahli ibadah, Abidah. Uzman, ya, tekadnya kuat, adil, yang adil. Ya dia. Jadi diberi nama yang wa ayyu'allimahul Qur'an idza bayyana. Kalau sudah mumayyiz, kasih paham Al-Qur'an. Apa itu? Beritahu mana yang baik, mana yang buruk. Ajari adab, ya, ajari ilmu, ya. Ajari ilmu untuk apa? Ya untuk bisa bergaul dengan baik, bersosialisasi, ilmu untuk bisa mempertahankan hidup, life skill. Mereka besok harus bisa memberi makan dirinya. Ya. Kalau berkeluarga bisa memberi makan keluarganya. Ya. Ajari itu. Yang terakhir, wa ain yuzawijahu idza adraka. Kalau sudah masanya nikah, ya dinikah. Bahkan, jadi dididik untuk kita. Ya, kadang memang tidak match, karena pendidikan saya ketika saya SD, SMP berbeda dengan SD dan SMP sekarang. Itu memang kadang-kadang ada generation gap, gap generasi. Ya, kita kadang-kadang butuh mendengar. Kalau sudah besar, ya tidak bisa dipaksa. Yang ada ya persuasi, ya, dikasih tahu yang mana yang baik, mana yang ini, ya, karena yang akan menjalani hidup mereka, dan bisa jadi mereka lebih tahu dari kita untuk kondisi sekarang. Jadi tidak memaksa, tapi jangan memberi kebebasan anak SD.
Kalau mau sekolah nggak sekolah terserah kamu deh. Ya nggak bisa. Mahasiswa aja disuruh milih kuliah nggak kuliah, pilih nggak kuliah. Apalagi anak S. Jadi sebelum mumayyiz yang dikontrol sama orang, dikontrol. Tapi kalau sudah dewasa, sudah di usia mereka bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, sudah ilmu itu sudah kita tetap memberi support, tetapi untuk hidupmu, cara hidup, ya terserah. Kamu wajib berdagang, terserah. Mau jadi guru, silakan. Mau jadi insinyur, boleh. Mau jadi karyawan, boleh. Tapi satu saja, fakuhu. Dia bertakwa, paham agama, punya hidayah, dan kemudian melakukan hidayah itu aja. Betul itu. Ya. Matur suwun, terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.